sahabat Renungan Pagi Gemindo Kawan Kasih. Puji Tuhan, kita boleh ketemu kembali di pagi hari ini dengan kasih anugerah Tuhan semata-mata. Karena Dialah yang memberikan nafas kehidupan bagi kita. Dan kita akan menjalani hari ini dengan seluruh aktivitas kita. Dan kita memerlukan tuntunan Tuhan. Dikala kita melangkah, melaksanakan kerja karya kita, rencana kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Dikala kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami ada karena kemurahan-Mu. Kami akan melangkah menjalankan kegiatan kami sepanjang hari ini. Namun kami memerlukan tuntunan terang firman-Mu, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu ada dalam tangan kasih sayang Tuhan, dan kami boleh meraih berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, dikala kita menjalani kehidupan ini, lalu kita mengalami sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita memerlukan sesuatu yang dapat kita pegang agar hidup kita tidak goyah. Kita memerlukan pegangan yang kuat di tengah-tengah apa yang kita hadapi. Ada kalanya pegangan kita itu yang kita anggap kuat ternyata tidak mampu untuk menopang segala persoalan kehidupan kita. Karena pegangan yang kita pegang itu adalah hal yang sementara dan tidak mempunyai kekuatan sekalipun. Lalu bagaimana saudara-saudara yang kekasih, sahabatku, dikala kita diperhadapkan dengan situasi persoalan, dikala kita menjalani kehidupan ini, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah tantangan yang sangat berat, cobaan yang menghampiri kita, lalu kita memerlukan pegangan yang kuat, yang tidak goyah, sehingga kita mampu mengatasi itu semuanya. Lalu pertanyaan kita, kemana kita harus mencarinya? Bacaan kita pagi hari ini berkata demikian, sahabat. Marilah kita teguh berpegang. Apa yang kita harus pegang dalam keteguhan kita di tengah-tengah iman percaya kita? Penulis Ibrani lebih lanjut katakan, pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengakuan tentang pengharapan kita itulah yang menjadi pegangan yang teguh yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Pengharapan yang teguh kepada Dia. Dia yang empunya kehidupan kita. Dia yang ada bersama-sama dengan kita. Dia yang menjaga kita. Kita tetap teguh berpegang pada pengharapan. Harapan kita
adalah harapan yang mempunyai kepastian jikalau kita memegang dengan teguh iman percaya kita hanya kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Karena Dialah yang telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberikan kekuatan, keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Karena Dia yang berjanji adalah Dia yang setia dalam kehidupan kita. Dia yang setia. Saudara-saudara, jikalau kita lihat Roma pasalnya yang kelima, penulis kitab Roma pasal 5 berkata demikian, saudara-saudara. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan di tengah-tengah pengharapan kita yang kuat dalam iman percaya kita. Saudara-saudara, sahabatku, marilah kita tetap berpegang dalam keteguhan iman percaya kita. Walaupun kita mengalami ujian-ujian yang berat, walaupun kita mengalami tantangan pergumulan yang sangat menyesakkan hati kita, tapi kita tetap teguh dalam pengharapan kita. Pengharapan kita hanya kepada Dia, bahwa di dalam Dia yang telah berjanji kepada saudara dan saya, kita akan memperoleh kekuatan, keselamatan. Dia yang berjanji tidak lalai dan tidak lupa janjinya itu. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dalam situasi apapun, saudara-saudara, sahabatku yang dikasih, marilah kita tetap teguh, percaya hanya kepada Dia. Karena di dalam Dia, apapun yang kita harapkan, Dia akan berikan. Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam pengharapan kita yang teguh, dalam iman percaya kita kepada Dia, maka kita boleh meraih dan meyakini, mengimani janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan meneguhkan kita, dan Dia akan memegang tangan kita dan membawa keselamatan, kemenangan di dalam kita menghadapi apapun di tengah-tengah hidup ini. Biarlah sahabatku, renungan pagi hari memberikan kekuatan bagi kita dalam kita akan menjalani seluruh kegiatan kita. Dan tetaplah percaya dalam iman kita. Tetaplah pegang teguh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia menjaga, menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan kekuatan melalui firman-Mu. Kami boleh mengalami hal yang penuh dengan sukacita, karena kami tetap berjalan dalam kekuatan iman kami kepadamu. Kami tetap teguh berpegang dalam pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh kekuatan, kesehatan, berkat di sepanjang apapun yang kami akan lakukan, kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa,
untuk saudara-saudara kekasih, Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, Diaken Paul Lumeno dalam proses pemulihan. Tuhan, Kau berkarya di tengah-tengah segala apapun yang mereka sedang rencanakan untuk kesembuhan, pemulihan mereka. Kami hamba yakin tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkehendak, maka itu boleh menjadi kenyataan yang indah. Hamba berdoa untuk para lanjut usia, janda duda, Tuhan juga bersama-sama. Kau sertai, jaga hidup mereka, tuntun mereka, jauhkan dari hal-hal tidak baik. Tuhan selalu menopang mereka. Hamba juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang berharu ulang tahun, Margaret Francisca Prang Sondak. Tuhan, biarlah taman 1 tahun usia bagi hamba-Mu ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan mencintainya, Tuhan menjaganya, Tuhan memberkatinya. Biarlah kehidupannya ada dalam tangan Tuhan, di tengah-tengah tugas kerja sebagai istri, ibu rumah tangga. Engkau sertai keluarga hamba-Mu ini bersama suami dan anak kekasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, sahabat renungan pagi Gemindo kawan kasih. Tuhan, Kau bersama-sama mereka sepanjang hari ini. Kalau mereka akan bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Jikalau mereka mempunyai rencana, Tuhan hadir dengan rencana yang indah. Di tengah-tengah hidup keluarga mereka, Tuhan hadir membawa damai sukacita. Apapun yang kami akan lakukan sepanjang hari ini, biar itu semuanya ada dalam tangan rencana Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah kesalahan kami, agar kami layak menerima anugerah berkat dari Tuhan. Dan boleh kami nyatakan dalam hidup kami untuk saling mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, marilah tetap teguh dalam iman. Biar pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, bahwa di dalam tangan Tuhan ada kekuatan, keselamatan, berkat, dan sukacita. Jangan tinggalkan Tuhan dalam segala rencana hidup kita, karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala keberhasilan kita. Kita ketemu kembali pagi hari esok. Saya berdoa Tuhan menjaga menyertai saudara, memberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan berkat. Tuhan yang akan menyertai saudara dalam segala kegiatan saudara. Tuhan yang akan memberkati keluarga saudara. Terpujilah Kristus. Amin.